wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa dahulu. Al-Fatihah. Kemarin, ada yang masih ingat? Kemarin kita membahas tentang apa? Ya, benar sekali. Kemarin kita membahas tentang akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama akhlak terpuji dan yang kedua akhlak tercela. Di antara beberapa akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah kesopanan, sabar, jujur, dermawan, rendah hati, dan lain sebagainya. Akhlak tercela adalah akhlak yang harus dijauhi oleh setiap muslim karena dapat mendatangkan mudarat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Contoh, sifat iri, dengki, sombong, bakil, takabur, hasad, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan membahas tentang ikhlas, sabar, dan juga pemaaf. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang ikhlas. Ada yang tahu ikhlas itu apa? Ya, ikhlas artinya perbuatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah dan tidak ingin dipuji oleh orang lain. Ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 146. Mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa ahlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran adima, yang artinya kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Perilaku ikhlas dalam Quran surat An-Nisa ayat 146 dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Dan yang kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah. Dan yang ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Dan yang keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Dan untuk pembahasan kita yang kedua, yaitu sabar. Sabar adalah perilaku menahan atau mengendalikan segala emosi. Jika emosi kita tidak terkendali, maka itu dapat menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan. Dan perilaku sabar itu tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Mari kita membacanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga sholat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 153 menjelaskan orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berserta orang-orang yang sabar. Karena sabar merupakan pengendali hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, sabar adalah bagian dari iman, sebagaimana kepala bagian dari tubuh. Perilaku sabar dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah, seperti ketika mendengar azan
segera menuju ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Dan yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah. Seperti ketika kita diajak membolos, segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. Dan untuk yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Seperti ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah dan orang lain. Dan pembahasan kita yang ketiga yaitu pemaaf. Pemaaf artinya memberi maaf kepada orang yang telah menyakiti kita tanpa ada rasa marah ataupun benci. Perilaku pemaaf ini juga tercantum dalam Quran surat Al-Imran ayat 134. Mari kita membacanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya yaitu orang-orang yang memaafkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kandungan Quran surat Ali Imran ayat 134 menjelaskan diri orang-orang yang bertakwa, yaitu selalu memaafkan orang lain. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf sebagaimana sabdanya. Dari Aisyah, dari Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang-orang yang telah memutuskanmu, dan maafkanlah orang-orang yang menzolimimu. Perilaku pemaaf dalam pengamalan Quran surat Ali Imran ayat 134 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, memberi maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf, dan yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Dan untuk yang ketiga, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Sampai di sini pertemuan untuk hari ini, kita sambung minggu depan lagi. Sebelum pelajaran ini kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansani ya rabbal alamin. Amin. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're wrong, remember that I told you I'll find my way back.